Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya Ratna Nurhayati. Saya Ian Nawawi. Saya Nano akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Ratna, selamat siang juga. Iya, gimana kabarnya Pak Nano? Alhamdulillah dalam keadaan hari ini saya sedang baik-baik. Ya, alhamdulillah ya Pak Nano. Meskipun dalam keadaan cuaca yang sangat panas, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan ya Pak Nano. Iya, begitu. Pak Nano, katanya hari ini Bapak mau melaksanakan praktik coaching ya sama Pak Ian? Iya, betul Bu. Saya sekarang akan melaksanakan coaching sama Pak Ian, Bu. Betul sekali. Iya, baik Pak Nano. Sebelum melaksanakan coaching, bolehkah saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Bapak praktekkan nanti? Iya, boleh. Boleh? Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Pak Nano. Untuk rubrik penilaiannya, apa yang akan Bapak gunakan untuk rubrik penilaiannya? Iya Bu, untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari tahapan Delta ya Bu ya. Ya. Yang tadi dari yang pertama itu ada tujuan, Ya, betul. yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat itu dapat menjawab. Ya, nanti kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Iya Bu, yang ingin saya kembangkan Bu yaitu kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka ya Bu ya. Iya. Sehingga nanti si coaching yaitu Pak Ian pada saat menjawab bisa dia itu berpikir gitu ya, berpikir kritis atau dengan dia mengungkapkan apa yang dia masukkan ya Bu, yang dia pikirkan atau dari permasalahan yang dia hadapi ya Bu, seperti itu Bu. Oh iya, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik lagi gitu Pak yang ingin Bapak observasi? Ya, yang lebih spesifik ini Bu, saya ingin mengarahkan coaching ya Bu ya, supaya lebih berpikir dan menggali ide-idenya Bu ya. Jadi ide-ide bisa diungkapkan, semua yang diharapkan dia itu bisa dikeluarkan apa yang dia pikirkan itu ya Bu. Oh iya, berarti itu lebih spesifik lagi ya Pak untuk mengarahkan coaching supaya bisa lebih berpikir lagi kemudian mungkin dengan begitu beliau bisa menggali ide-ide yang kritis ya, yang bagus gitu ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Nano. Mudah-mudahan nanti praktek coachingnya berjalan dengan lancar Pak Nano. Iya Bu, terima kasih Bu. Silakan Pak Nano lanjutkan. Iya, terima kasih Ratna. Melaksanakan praktek coaching. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nano. Sampai jumpa nanti ya Pak. Iya, terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Nano. Iya, selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Nano sehat-sehat. Alhamdulillah kalau sehat-sehat saja ya Pak. Ya. Saya sendiri dalam kondisi pagi ini Pak, kondisi yang pagi sangat cerah ini, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat juga Pak. Alhamdulillah. Juga Pak Ian, saya terima kasih sudah bersedia datang ya Pak Ian. Ya. Pada pagi hari ini, kali ini kita akan sedikit ngobrol Pak Ian lah ya, sebentar, kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit bersama Bapak. Bisa kan Pak Ian? Bisa Pak, bisa sekali. Iya, baik Pak, terima kasih juga. Pak Ian, kira-kira dalam saya perhatikan ya Pak Ian ya, biasanya Pak Ian itu selalu ceria, selalu antusias, selalu senang lah saya perhatikan Pak Ian itu. Tapi sekarang ini Pak Ian agak sedikit berbeda gitu ya. Iya. Padahal ini masih pagi loh Pak Ian. Iya.
Jadi begini Pak, sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan ya Pak kepada Bapak mengenai apa namanya permasalahan yang terjadi pada pembelajaran di kelas begitu Pak. Jadi akhir-akhir ini begitu saya punya apa namanya permasalahan mengenai pembelajaran di mana siswa-siswa saya itu sepertinya kurang bersemangat, kemudian kurang antusias dan tidak aktif gitu Pak, cenderung tidak aktif ketika saya mengajar di kelas begitu Pak. Nah itu permasalahan saya yang saya hadapi sekarang Pak. Iya, baik Pak Ian. Tapi Pak gini Pak, kira-kiranya menurut Bapak ya Pak, dari apa yang tadi Pak Ian utarakan ya permasalahan di kelasnya, kira-kiranya ada mungkin sedikit tantangan atau permasalahan yang bagaimana ya Pak menurut Pak Ian? Ya. Misalnya dari skala 1 sampai 10, betul itu tadinya Pak Ian? Ya, kira-kira bagaimana menurut Ibu bisa dia mereka? Ya. Jadi kan dari sih gue nggak begitu, jadi permasalahannya ini harus beda. Oh, ya. Oh begitu ya Pak Ian. Jadi permasalahannya siswa di kelas Pak Ian itu motivasinya rendah, Ya, gitu betul. kan, kurang fokus gitu. Bahkan dalam pembelajaran pastinya banyak anak-anak yang ramai di kelas tuh ya Pak. Iya, iya. Pastilah itu sebetulnya. Kira-kira bagaimana menurut Bapak bisa mengatasi tantangan seperti itu Pak? Sebetulnya saya sudah mencoba beberapa cara begitu ya Pak. Seperti apa namanya membuat bahan ajar yang kreatif dan inovatif, kemudian apa namanya menggunakan ice breaking ketika siswa sedang tidak fokus. Tapi memang dengan cara seperti itu sepertinya masih kurang Pak, masih perlu ada yang saya tingkatkan gitu Pak. Nah seperti ini Pak Ian. Tapi menurut Pak Ian ya, menurut Bapak dari keadaan kondisi tadi siswa itu kurang fokus, atau Bapak tadi itu kan kurang fokus atau motivasi belajarnya itu rendah Pak ya? Ya. Sehingga berakibat dari hasil belajar yang kurang, bahkan kurang dari standar ketuntasan minimal mungkin ya Pak ya? Mungkin Pak Ian kalau bisa disadari gitu, ada sesuatu atau ada hal lain yang bisa menumbuhkan siswa tersebut sehingga dalam proses pembelajaran mengajar siswa itu bisa termotivasi gitu ya, bisa fokus dalam pembelajarannya, kira-kira seperti apa Pak? Sepertinya begini Pak, tadi kan saya sudah apa namanya sudah menggunakan cara dengan apa namanya mencari bahan ajar yang menarik, kemudian menggunakan experience, tapi memang itu kurang ampuh juga. Sepertinya saya harus mencari solusi lain seperti apa namanya dengan cara apa namanya menambahkan game gitu ya, menambahkan game, kemudian apa namanya menayangkan video-video menarik, kemudian juga bisa dengan bahan ajar yang menarik sehingga bisa memenuhi kebutuhan siswa begitu Pak. Iya betul. Memang siswa itu kan murid Pak Ian ya, biasanya identik dengan, apalagi kan dalam pembelajaran itu siswa kita seorang guru atau pendidik mengutarakan video atau atau games yang identik dengan murid ya Pak. Ya identik dengan siswa kan, kalau siswa yang sekarang itu yakin Pak. Kalau saya juga, kalau anak-anak juga saya gitu ya Pak, jadi sangat berfokus kalau diberikan SIM, apalagi kalau tadi kata Bapak, jadi si pembelajaran itu bisa berbasis game. Ya. Gitu, Pak. Mungkin Pak ini Pak, dari skala dari 1 sampai 10 ya Pak, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin merubah siswa tersebut Pak? Ya. Dari skala 1 sampai 10 sepertinya saya ini ada di masih rendah gitu Pak, ada di posisi 6 sampai 7 gitu Pak. Jadi memang harus ekstra apa namanya usahanya harus lebih ekstra lagi gitu Pak, untuk mencapai tujuan hingga skala 10 itu Pak. Iya betul, bagus Pak ya. Tapi Pak ini dalam tadi Bapak kan posisi Bapak sekarang ada di 6 atau 7 ya Pak? Ya. Nah mungkin ada sebuah motivasi atau kekuatan ya, ada kekuatan gitu ya Pak, supaya Bapak itu mencapai tujuan tersebut yang mungkin kalau dibilang 9, 10 ke tujuan tersebut, apa kekuatan Bapak gitu Pak? Sepertinya yang bisa menjadi kekuatan pada diri saya itu yaitu bagaimana saya bisa harus apa namanya lebih kreatif lagi. Jadi kekreatifan saya itu harus lebih dimaksimalkan Pak.
Karena sebetulnya saya itu bisalah menggunakan teknologi gitu ya, bisa membuat video pembelajaran, bisa membuat video slide, video gitu ya, video pembelajaran, bisa memanfaatkan teknologi seperti Quizizz gitu Pak untuk pembelajaran. Sebetulnya bisa tuh, cuman kreativitas dan kemauannya yang masih kurang. Nah, sepertinya itu kekuatan saya yang harus dikembangkan gitu Pak. Iya, baik. Dan ini Pak, tadi Bapak kita mengambil untuk supaya kekuatan itu bisa menambah gitu ya, dengan atau menambahkan berbagai strategi dalam pembelajaran ya Pak ya. Misal tadi baik, apalagi kalau sekarang ada kuis-kuis di handphone itu bisa menarik pembelajaran siswa. Tapi pagi ini kan ada sebuah hambatan tidak atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak atau Pak Ian untuk mencapai tujuan tersebut itu Pak? Ya, ada Pak. Tentunya kalau hambatan tentunya ada untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti memang kalau misalkan kita mau menggunakan video pembelajaran berbasis teknologi iPad, itu memang kita harus sedia dengan laptopnya, sedia dengan proyektornya, sedia dengan internetnya juga, bisa jadi seperti itu. Apalagi misalkan kita mau menggunakan Quizizz, anak-anak juga harus siap dengan gadgetnya. Nah, salah satu kendalanya itu adalah misalkan di sekolah saya itu hanya ada 2 proyektor gitu Pak. Nah, ketika saya mau menggunakan video pembelajaran pembelajaran menggunakan teknologi, nah biasanya rebutan dengan guru lain, karena guru lain juga menggunakan itu gitu Pak. Jadi, nah berarti tantangan atau hambatan itu adalah minimnya sarana gitu Pak. Itu atau memang ketika kita mau menggunakan Quizizz, nah anak-anaknya itu kan harus megang gadget gitu ya Pak. Nah, megang gadget, atau kalau tidak kita menyediakan Chromebook yang ada di sekolah. Nah, salah satu kendalanya adalah anak saya itu Pak tinggalnya di pesantren dan tidak membawa gadget, jadi kita harus menyediakan Chromebook, begitu Pak. Iya, baik Pak ya. Tapi gini Pak, kalau tadi kan misalnya sarana ada gitu kan, tapi mungkin tadi kata Bapak ada kekurangan ya Pak ya? Ya. Tapi Bapak misalnya ada kekurangan, misalnya kan ada punya Chromebook ya di sekolah Bapak atau di kelas Bapak gitu kan, mungkin Chromebook juga bukan digunakan di kelas Bapak saja gitu kan ya. Mungkin kelas lain juga bisa atau bisa menggunakan Chromebook tersebut. Tapi gimana Pak, misalnya ada strategi lain tidak, misalnya untuk supaya kelas yang Bapak pegang ya ketika pembelajaran, supaya alat-alat yang disediakan itu bisa tidak bentrok gitu ya Pak. Misalnya Bapak membuat jadwal apa bagaimana, bisa tidak Pak seperti itu? Nah, sepertinya nih Pak, untuk memecahkan masalah tersebut, jadi malamnya itu sebelum sebelum pembelajaran lah intinya kita harus membuat atau bertanya dulu di grup lah gitu Pak. Di grup sekolah, siapa nih besok yang ingin menggunakan sarana tersebut. Oh, misalkan tidak ada, kita cepat ambil, atau kita pesan duluan gitu Pak. Kita harus lebih pesan duluan sarana tersebut. Atau kalau memang tidak bisa juga seperti itu karena memang sudah di booking orang lain, nah mungkin kita harus mencari alternatif lain gitu. Jadi tidak menggunakan teknologi, karena pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu tidak mengacu kepada teknologi terus begitu ya Pak. Iya, baik, betul sekali ya Pak. Tapi Kak, saya mau bertanya nih Pak, tadi kan memakai teknologi ya, berarti kita kalau berbasis IT gitu, yang tadi kan anak-anak kata Pak ya, anak pendidiknya itu tinggal pesantren ya Pak ya. Atau itu disediakan di sekolah dengan buat jadwal supaya tidak bentrok dengan kelas yang lain. Kalau soal sinyal internet bagaimana Pak di kelas Bapak, apakah ada hambatan atau tidak Pak? Baik, kalau masalah koneksi itu sebetulnya tidak ada Pak. Alhamdulillah di sekolah saya itu di tiap kelas itu terjangkau ya oleh WiFi. Jadi enaklah guru tinggal ada alatnya saja gitu. Kalau untuk koneksi mah kita sudah terkoneksi dari setiap kelas juga bisa gitu ya, menggunakan alat koneksi internet dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Tapi ini Pak, dari permasalahan yang Bapak tadi ya, bahkan dalam tadi yang Bapak sudah sebutkan, mungkin dari hambatan atau dari permasalahan mungkin ada solusinya tidak Pak? Untuk supaya semua yang dikatakan Bapak tadi bisa masalah atau apalah, kita bisa menjadi
bisa mencari solusi gitu Pak untuk mengatasi yang mungkin bakal timbul dari masalahnya Pak, betul? Ya. Pasti bakal timbul masalah. Apakah Bapak sudah memprediksi atau membuat suatu jalan keluar untuk bisa terlepas dari masalah itu Pak? Ya. Jadi mungkin kita harus membuat dua alternatif gitu Pak, Ya. untuk melakukan pembelajaran yang yang nantinya akan membuat siswa itu menarik. Yang pertama, kita menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Iya. Nah, ketika pembelajaran berbasis teknologi ini bentrok ya dari sarananya dengan Iya. yang lain, otomatis kita menggunakan alternatif kedua. Apa itu alternatif kedua? Yaitu kita bisa memanfaatkan ice breaking. Kemudian kita sudah menyiapkan dari malam misalkan LKPD yang menarik Pak. Jadi nanti siswa dikelompokkan, kemudian disuruh mengisi tugas dengan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian siswa nanti mempresentasikannya. Tidak perlu sulit, yang penting menarik gitu Pak. Iya Pak, itu betul Pak ya. Betul itu, jadi tidak sulit tapi bisa menarik memotivasi siswa, betul, sangat betul sekali Pak. Nah ini Pak, selanjutnya Pak, apa punya rencana Bapak dalam mencapai tujuan ke depan itu seperti apa Pak? Supaya si siswa itu dengan teknologi ya Pak, pembelajaran bisa meningkat, motivasinya juga bisa meningkat gitu Pak. Nah, rencana saya untuk bisa mencapai tujuan saya itu, yang mana tujuan saya itu adalah ingin membuat kelas itu lebih aktif gitu ya Pak. Siswa itu pasti tidak ada yang tidur, tidak ada yang ngobrol, ya tidak ada yang asik main sendiri gitu ya. Jadi tujuan saya ingin membuat kelas itu lebih hidup dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Nah, rencana saya gitu ya Pak, rencana saya yaitu ingin ingin membuat ya kelas itu menjadi aktif dengan cara yang hidup, tadi gitu ya, lebih hidup dengan cara yang tadi gitu iya. Pak, ya antaranya dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian membuat kita lebih kreatif dan interaktif lah Pak, lebih interaktif lagi dengan siswa begitu Pak. Iya. Jadi jangan kita duduk hanya ngobrol duduk di kursi gitu ya, kita harus lebih bisa berkeliling lagi gitu. Iya bagus Pak, memang bagus Pak yang apa yang diterangkan tadi. Selanjutnya Pak ini Pak, tadi kan solusi juga selanjutnya Pak Ian punya strategi tidak? Ada strategi untuk misalnya untuk yang pembelajaran tersebut supaya pembelajaran lebih meningkat gitu Pak. Strategi gitu ya Pak. Baik, sepertinya strategi yang sudah saya siapkan itu. Strategi dalam pembelajaran. Ya, strategi dalam pembelajaran ya. Mungkin ini seperti yang sudah saya tadi sampaikan ya, di mana saya itu harus menyusun pembelajaran baik mulai dari RPP-nya atau modul ajarnya itu dengan beberapa alternatif begitu Pak, supaya nanti ketika kita mentok dengan cara yang ini, kita punya cara yang satunya lagi, seperti itu Pak. Tapi boleh misalnya begini Pak, kalau bisa dalam strategi pembelajaran kita misalnya Pak Ian tadi bisa dengan misalnya setelah sama Bapak tadi diberikan misalnya game yang berbasis game, proyek berbasis game, misalnya bisa siswa tersebut misalnya setelah diberikan kelompok tadi Bapak ke kelompoknya, misalnya dengan berdiskusi bisa tidak bisa berdiskusi terus siswa tersebut bisa presentasi ke depan satu kelompok, bisa seperti itu Pak? Tentu saja Pak. Jadi memang itu juga salah satu cara yang memang ampuh gitu ya Pak. Ketika siswa dikelompokkan dan nantinya akan disuruh presentasi, itu siswa itu pasti gitu Pak, pasti konsen. Karena apa? Karena dia akan tampil. Makanya itu juga salah satu cara yang memang salah satu solusi gitu ya Pak, solusi untuk membuat siswa itu fokus terhadap pembelajaran. Iya, baik Pak. Iya, betul Pak. Selanjutnya ini Pak, kan dalam pembelajaran kita terlepas dari gangguan ya Pak. Pasti dalam pembelajaran kita terlepas dari gangguan gitu kan. Bagaimana cara Bapak, cara Pak Ian mengantisipasi gangguan tersebut gitu Pak? Nah, gangguan di sini mungkin ada gangguan dari eksternal gitu ya Pak, atau ada gangguan juga dari internal. Nah, kalau gangguan dari eksternal itu seperti yang tadi, ketika kita sudah menyiapkan strategi pembelajaran dengan berbasis teknologi,
kemudian sarananya tidak ada karena backup diundur lagi misalnya, Iya. atau misalkan koneksi internetnya mati, Misalnya mati lampu. atau misalkan tadi Chromebooknya gitu Pak tidak bisa digunakan karena Iya. misalkan contohnya sedang AFBK itu kan tidak bisa digunakan. Iya. Nah makanya kita menyiapkan alternatif lain. Iya. Begitu Pak. Iya, baik Pak Ian. Itu juga kadang-kadang kan kita dalam menggunakan IT itu jadi lepas dari koneksi ya. Iya, iya. Dan juga gini Pak, tadi saya lupa sampaikan bahwa hambatannya itu ada dari eksternal ya, maksudnya dari eksternal. Dan kalau dari internal itu ya dari siswa kita sendiri, Iya. atau dari diri kita sendiri. Nah, dari siswa kita sendiri itu yang mana sebagus apapun kita misalkan membuat strategi pembelajaran, masih ada saja mungkin gitu ya Pak. Ini tidak menjamin siswa semuanya aktif, masih ada saja mungkin salah satu dari mereka yang memang tidak tertarik dengan pembelajaran kita. Iya, betul Pak Ian ya. Selanjutnya Pak, apa komitmen Bapak gitu Pak Ian terhadap rencana aksi tersebut Pak? Jadi komitmen saya itu saya sangat ingin sekali gitu Pak, rencana saya ini dalam mewujudkan kelas yang aktif ya, kreatif ya, rame gitu ya. Rame itu dalam konteks interaktif antara guru dan siswa itu berjalan. Nah, apa yang saya rencanakan itu, komitmen saya itu sangat ingin terwujud dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan. Iya, baik, bagus sekali ya Pak. Selanjutnya Pak Ian, mungkin dalam menggapai tujuan tersebut ya Pak Ian, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu gitu Pak? Baik, dalam menjaga komitmen itu tentunya yang paling penting adalah diri saya sendiri. Iya, Pak. Kemudian saya juga harus membuat komitmen juga dengan siswa, seperti dengan adanya keyakinan kelas itu Pak, itu kan salah satu komitmen dengan antara guru dengan siswa, yang mana siswa membuat keyakinan kelas seperti disiplin atau saling menghargai antar orang lain. Nah, itu kan komitmen dengan saya sendiri dengan siswa gitu Pak. Iya. Jadi itu Pak, yang paling penting adalah dari diri saya sendiri komitmennya itu. Iya, betul sekali Pak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana dengan tindak lanjutnya dari sesi coaching ini menurut Bapak bagaimana? Nah, dengan adanya sesi coaching ini saya merasa sangat terbantu sekali gitu Pak ya. Jadi saya bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan pada diri saya, setidaknya gitu Pak ya. Saya bisa menyampaikan ini, saya punya masalah seperti ini, dan saya bisa mencari solusinya sendiri begitu Pak. Iya, bagus sekali Pak Ian. Nah, kita kalau tadi kan Pak Ian dari permasalahan di atas itu yang tadi sudah disampaikan sama Pak Ian gitu ya. Nah, rencananya Pak Ian mau kapan gitu untuk bertindak? Nah, merealisasikan yang dikatakan sama Bapak tadi. Ya, kalau berkaitan dengan masalah saya yang saya utarakan itu sebetulnya dari mulai besok pun saya harus sesegera mungkin bertindak, karena pembelajaran itu tidak bisa ditunda-tunda Pak. Iya gitu. Saya pembelajaran jadwal saya di kelas itu 1 minggu full gitu Pak. Jadi tidak bisa ditunda-tunda, harus sesegera mungkin direalisasikan sebisa mungkin. Begitu Pak rencananya. Komitmennya begitu. Iya, betul sekali ya Pak. Betul sekali, memang yang kita ajarkan itu adalah manusia ya. Jadi kalau ada suatu permasalahan kita langsung eksekusi gitu. Betul ya seperti itu Pak. Iya. Tapi Pak, kalau misalnya Bapak nanti merealisasikan apa yang Bapak inginkan tadi ya, apakah Bapak perlu seseorang gitu untuk membantu hal tersebut gitu Pak? Ya, bantuan dari eksternal begitu ya Pak, ada nggak gitu ya? Nah, tentunya ada sekali gitu Pak. Yang pertama, kalau yang tadi mengenai sarana prasarana, biasanya saya meminta bantuan kepada TU Pak. Iya. Jadi untuk mengondisikan sarana tersebut seperti proyektor, Chromebook ataupun terminal, itu saya minta bantuan kepada TU. Yang kedua, memang bantuan secara moral gitu ya Pak. Itu tentunya dari kepala sekolah juga harus mendukung gitu ya. Iya. Kemudian selanjutnya dari guru-guru lain juga tentunya saya butuh bantuan dari rekan-rekan sejawat. Itu Pak. Iya, bagus sekali Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kita di pertemuan yang lainnya Pak Ian ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak bicarakan atau yang temukan mudah-mudahan itu terrealisasi dan mudah-mudahan Bapak menjadi guru yang terbaik. Amin Pak, amin. Terima kasih Pak.
Iya. Terima kasih juga Pak Ian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya Pak Nano tadi praktek coaching antara Pak Nano dengan Pak Ian. Tapi Pak Nano, ini saya ada sedikit pertanyaan untuk Pak Nano sebagai coach yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching. Apakah sudah sesuai dengan indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi di awal? Iya, terima kasih juga Bu atas tanggapannya Bu. Ya. Mungkin ini Bu, berdasarkan catatan saya ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan ya Bu. Ya. Sehingga coach Pak Ian sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya. Seperti tadi, seperti langkahnya sudah mulai jelas, bahkan kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksinya sudah juga terlihat gitu tadi ya betul ya? Iya, iya. Sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan Bu. Oh iya. Pak Nano, tadi saya juga sebetulnya sudah mengamati jalannya coaching antara Pak Nano sebagai coach dan Pak Ian sebagai coach. Jadi saya meminta izin untuk menyampaikan pengamatan saya. Iya, silakan Bu. Ya. Jadi begini Pak Nano, di sini Pak Nano sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coach itu sudah tergali. Iya. Ya, sehingga sudah terlihat dilihat dari pertanyaan yang buntut, Iya. kemudian waktunya kapan, Iya. siapa yang akan membantu tadi kan Iya. sudah dijelaskan sama Pak Ian ya, Iya. apa yang akan membantunya itu dapat dijawab, besok dan sebagainya. Iya. Kemudian apa saja yang akan dibuat itu sudah jelas sekali. Media pembelajarannya tadi kan ada proyektor, kemudian ada Chromebook dan sebagainya. Nah itu sudah sangat detail sekali semuanya itu sudah tergali. Iya. Luar biasa sekali Pak Nano. Nah kemudian dari kompetensi seorang coach, Iya. nah kedepannya Bapak akan mengembangkan kompetensi yang mana? Bu, ya betul yang saya ingin kembangkan ya Bu ya. Sebetulnya saya masih ingin mengembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya. Tapi mungkin lebih eksploratif gitu ya. Lebih jelas lagi, lebih mengekspor gitu kan. Iya, iya. Jadi lebih bisa menggali banyak potensi ya, dari Uci yaitu dari Pak Ian, karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi yang luar biasa ya Bu. Iya, iya. Yang sudah Ibu tadi saksikan apabila kita mampu menggalinya ya Bu ya. Iya. Ya luar biasa sekali ya Pak Nano, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini Pak Nano bisa menjadi seorang coach yang memang sangat-sangat luar biasa baik sekali. Iya. Cukup sekian Pak Nano. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.